Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan pengantar sedikit tentang apa itu microcontroller STM32 dan ARM. Adapun topik-topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah perbedaan antara microcontroller dan mikroprosesor. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan mikro yang sering digunakan. Kemudian yang terakhir adalah beberapa keluarga mikro STM32 dan ARM. Langsung saja kita mulai perbedaan antara mikroprosesor dan microcontroller. Atau mikroprosesor ini sering disebut sebagai general purpose microprocessor, yaitu mikroprosesor yang didesain untuk kegunaan sangat luas atau sangat umum. Kegunaannya cukup kompleks, cukup banyak. Kita tahu mikroprosesor ini ada di komputer atau di laptop kita. Ada satu bagian yang kita mengenalnya adalah CPU. Jadi di dalam laptop atau komputer kita, CPU-nya ini bisa kita rubah-rubah, bisa kita upgrade, bisa kita ganti. Karena paketnya terpisah-pisah antara CPU, RAM, ROM, dan lain sebagainya. RAM-nya juga seperti itu, bisa kita upgrade. Yang asalnya misal 8 GB, bisa kita upgrade menjadi 16. ROM-nya juga misal yang asalnya adalah HDD atau hard disk, kita ganti SSD, misal seperti itu bisa kita rubah-rubah. Ini yang kita sebut sebagai General Purpose Microprocessor atau CPU yang memiliki kegunaan sangat luas. Sedangkan microcontroller atau kebanyakan orang juga menyingkatnya adalah MCU, yaitu memiliki kepanjangan microcontroller units karena memang bentuknya kecil sehingga disebut mikro. Nah, kalau microcontroller hampir sama dengan yang di atas, hampir sama dengan CPU, hampir sama dengan komputer. Nah, kalau microcontroller ini hampir sama dengan komputer atau laptop. Dia juga ada CPU-nya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, dan lain sebagainya. Perbedaannya adalah kalau di komputer kita bisa upgrade CPU-nya, kita bisa upgrade RAM-nya, kita bisa upgrade ROM-nya. Berbeda dengan microcontroller. Kalau microcontroller kita tidak bisa upgrade CPU-nya karena CPU, RAM, ROM, dan lain sebagainya sudah satu paket, sudah satu packaging, sudah dalam satu bentuk. Ini yang kita sebut sebagai microcontroller. Artinya bisa kita sebut microcontroller ya seperti laptop atau komputer. Cuman memang di sini microcontroller didesain untuk specific purpose. Kalau CPU yang ada di komputer kita general purpose, memiliki kegunaan yang sangat luas. Kalau microcontroller ya kegunaannya hanya spesifik saja atau terbatas. Kemudian ini ada beberapa microcontroller yang sering digunakan. Yang pertama adalah microcontroller dengan komputasi sebesar 8 bit. Kita mengenal AVR. Ini AVR ini buatan Atmel yang sekarang sudah diakuisisi atau dimiliki oleh Microchip. Contohnya yang ada di Arduino Uno, ada ATmega 328P misal. Ini AVR yang paling umum digunakan. Kemudian berikutnya ada PIC, ini juga miliknya Microchip. Kemudian ada HCS12, ada 8051 punyanya Intel, ada STM8 punyanya ST Microelectronics. Dari ini semuanya yang paling sering digunakan adalah punyanya AVR, yang paling sering umum digunakan orang-orang. Kemudian microcontroller tipe 32 bit atau komputasinya 32 bit. Ada STM32 yang memiliki arsitektur ARM, kemudian SAM3X, keluarga SAM3X, sama juga yaitu arsitektur prosesornya adalah ARM. Kalau STM32 ini produknya ST Microelectronics, sedangkan SAM ini Atmel yang sekarang sudah dibeli Microchip. Kemudian ada VR32 ini yang arsitekturnya masih RISC, kemudian ada PIC 32. Dari keempat ini yang paling sering digunakan adalah STM32 karena memang harganya yang cukup murah. Kita sudah bisa beli STM32F103 itu kurang lebih antara Rp20.000. Selanjutnya apa itu ARM? ARM does not produce chip but design and sell the license of each of architecture to other. Jadi ARM ini sebuah perusahaan yang mendesain arsitektur
chipnya, arsitektur IC-nya, atau arsitektur CPU-nya. Dia tidak meng-create, dia tidak membuat chipnya, tetapi dia hanya ngejual lisensinya saja. Dia hanya ngejual arsitektur saja. Jadi, ARM tidak memproduksi microcontroller. Yang memproduksi siapa? Perusahaan-perusahaan lain. Yaitu lebih dari 200 perusahaan yang telah membeli arsitektur ARM dan memproduksi chipnya. Salah satunya di sini ada banyak sekali, ada Motorola, ada Yamaha, ada IBM, kemudian ada Toshiba, ada Philips, ada Ericsson, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan itu dengan arsitektur ARM? Kalau kita lihat di sini topologi blok diagram microcontroller, yang didesain oleh ARM atau yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan seperti ST Microelectronics, Atmel, dan lain sebagainya adalah prosesornya saja, atau core-nya saja, atau CPU-nya saja. Sedangkan yang lain itu didesain oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Misal, peripheral di sini punyanya ST Microelectronics sama punyanya Atmel tentu berbeda. Begitu juga tentang kapasitas flash dan kapasitas RAM-nya, setiap mikro juga memiliki varian-varian yang cukup banyak. Begitu juga yang di sini peripheral seperti ADC, seperti DMA, Direct Memory Access, dan lain sebagainya, ini juga tergantung manufakturnya yang membuat. Sedangkan yang sama itu adalah CPU-nya, karena ini adalah satu paket yang dibeli oleh ARM. Jadi the same CPU and assembly language. Jadi di sini sama CPU-nya antara, misal kalau tadi adalah ada STM32, kemudian ada SAM3X gitu ya. Prosesornya sama. Prosesornya F1 dengan SAM3X sama. Yang berbeda adalah peripheralnya. Di sini jelas disebutkan different peripheral. Peripheralnya berbeda. Apa sih peripheral itu? Peripheral adalah sebuah device atau sebuah perangkat untuk berkomunikasi antara mikro dengan dunia luar. Baik itu dari mikro ingin menunjukkan sesuatu ke luar, ataupun dari luar mau ditangkap atau mau diolah oleh mikro. Contohnya adalah ADC. ADC ini ada sinyal dari luar yang bentuknya analog, kemudian dirubah oleh mikro menjadi digital, kemudian diolah, misal seperti itu. Begitu juga dengan misal di sini adalah komunikasi serial, ada USART. Jadi bagaimana mikro akan ngirim data keluar dan dari luar akan masuk ke dalam mikro. Itulah yang kita sebut sebagai peripheral atau device perangkat yang digunakan mikro untuk berkomunikasi atau untuk memberikan sinyal atau menerima sinyal dari atau keluar microcontroller. Itu yang kita sebut sebagai peripheral. Kemudian di sini ada beberapa keluarga ARM dan arsitekturnya. Kalau di sini kita perhatikan ada 3 warna. Warna putih ini adalah klasik ARM, kemudian warna hijau ini adalah embedded Cortex processor atau kita sebut sebagai microcontroller. Kemudian yang warna kuning ini adalah application Cortex processor. Jadi yang ada di HP-HP yang support operating system seperti yang ada di HP kita ini adalah yang versi AA ini. Cortex A5, A8, A9, dan A15. Kemudian yang warna hijau muda ini. Warna hijau muda ini juga sebetulnya dibagi 2 tipe lagi. Tipe M dan tipe R. Kalau R ini untuk microcontroller yang real time. Yang lebih advance daripada tipe M. Jadi digunakan butuh komputasi yang lebih cepat daripada microcontroller dan kebutuhan real time-nya sangat tinggi. Kebutuhan olah data real time-nya sangat lebih rapat lagi, lebih cepat lagi yang dibutuhkan daripada yang versi M. Jadi ini yang versi R ini sedikit lebih mahal daripada M. Dan di atasnya ada versi A, ini yang versi paling mahal. Nah, varian-variannya mulai dari ARM 7, ARM 9, ARM 11, kemudian di sini ada Cortex A dan Cortex R, kemudian Cortex M ini untuk microcontroller atau embedded system, kemudian ini juga sama Cortex M. Untuk Cortex M3 ini nanti adalah STM32F103 yang akan sering kita gunakan, itu
arsitekturnya adalah versi V7, V7M, ARM V7M. Sedangkan untuk M0, M1 adalah ARM V6. Untuk yang Cortex A, A5, A8 ini adalah ARM versi 7. 7A atau 7R. Jadi berbeda antara ARM 7M sama ARM 7A. Kalau A untuk application yang support operating system sama seperti HP-HP yang sekarang kita miliki kebanyakan menggunakan arsitektur ARM. Sedangkan yang Cortex M3 ini support SoC, sistem on chip. Jadi bisa kita tanam operating system seperti free RTOS gitu ya, free real time OS. Nanti akan kita buatkan videonya untuk bagaimana menggunakan free real time OS untuk STM32. Selanjutnya, apa itu STM32 family? Jadi STM32 family, ST Microelectronics adalah perusahaan multinasional. Dia memproduksi STM8 yaitu 8 bit, microcontroller 8 bit. Cuma sayangnya yang microcontroller 8 bitnya STM ini tidak begitu booming seperti AVR, sehingga tidak begitu laku dibandingkan dengan STM32. STM32 punyanya ST Microelectronics yang berbasiskan ARM ini cukup banyak kita jumpai. Kita bisa beli di online shop, harganya cukup murah dan cukup banyak variannya. Jadi harganya cukup murah, variannya juga banyak. Nah, kalau kita lihat di sini ada Cortex M4, ada Cortex M3. Kalau kita lihat saja di sini Cortex M3 ini misal F1 itu sudah memiliki clock sebesar maksimal 72 MHz dengan instruksi per secondnya adalah 61 juta. Berbeda dengan AVR, rata-rata AVR atau Arduino Uno atau ATmega 328P itu instruksi per secondnya atau per detiknya hanya 16 million saja atau 16 juta saja. Berbeda dengan ini yang sudah sampai 61 juta instruksi per second. Ada Cortex M4. Cortex M4 ini contohnya adalah F4 STM32F407 misal. Ini sudah sampai 180 MHz. Instruksinya bisa sampai 225 juta per second. Yang Cortex M7 ada F7, ada H7. Yang di atas ini performanya cukup tinggi. Kalau yang di sini adalah versi-versi mainstream saja, yang standar. Kalau yang di bawah ini yang versi L, yang versi ultra low power, yang konsumsi dayanya cukup rendah. Kalau di sini serinya adalah L. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah penamaan microcontroller STM32. Ini kurang M ya, mestinya STM32. Penamaannya, misal chip yang nanti akan kita gunakan adalah STM32F103 C8T6. Untuk STM32 ini adalah keluarganya microcontroller yang diciptakan oleh ST Microelectronics. Jadi 32-nya ini menunjukkan komputasinya 32 bit, STM-nya menunjukkan punyanya ST Microelectronics. Kemudian F ini adalah mainstream atau kebanyakannya atau performanya ya standar-standar saja, tidak rendah, tidak tinggi. Sedangkan L, kalau versinya L seperti tadi, STM32L itu adalah untuk low power, jadi menyerap dayanya cukup hemat energi. Kemudian yang versi H, misal ada STM32H, ini adalah versi high performanya, jadi performanya lebih tinggi, clocknya biasanya juga lebih tinggi. Jelas kalau performanya tinggi biasanya dia tidak low power, dia konsumsi energinya pasti akan butuh besar. Versi yang W adalah versi wireless. Kemudian yang satu adalah seriesnya. Kalau 0 itu arsitekturnya adalah Cortex M0, kalau 1 atau 2 adalah arsitektur CPU-nya adalah Cortex M3, kalau 3 atau 4 arsitekturnya adalah Cortex M4, kalau 7 arsitektur CPU-nya adalah Cortex M7. Kemudian selanjutnya 2 digit selanjutnya ini adalah
subseries ini menunjukkan kalau semakin tinggi nilainya, maka dia akan konfigurasinya akan semakin tinggi. Maksudnya peripheral timer misal, kalau versi yang semakin tinggi, peripheral timer tersebut memiliki konfigurasi yang semakin baik lagi, atau varian-varian konfigurasinya semakin kaya lagi, atau semakin banyak lagi. Artinya timer bisa digunakan berbagai macam hal lebih banyak dengan versi yang lebih rendahnya. Itu maksudnya subseriesnya di sini. Kemudian selanjutnya adalah C. C ini maksudnya adalah jumlah pinnya. Kalau C di sini jumlah pinnya 48. Kalau R jumlah pinnya adalah 64 misal dan seterusnya. Kalau V jumlah pinnya adalah 100 pin. Jadi jumlah kaki-kakinya ini. Nah, kalau ini STM32F103C 8, maka jumlah kakinya adalah 48 total. Kemudian 8 ini adalah kapasitas memori flashnya atau kapasitas memori programnya. Itu kalau 8 ada di sini, yaitu dia masuk grup kategori medium density dengan kapasitas flash adalah 64 KB. Kalau B misal CB maka flash memorinya adalah sebesar 128 KB. Kalau I sampai 2 MB. Kemudian di sini kalau di Proteus yang versi 8 atau B tidak ada, yang muncul hanya versi 6 saja, yaitu kapasitasnya 32 KB. Kalau hanya untuk latihan program-program kecil atau dasar menggunakan Proteus sudah cukup dengan kapasitas C6 ini. Kalau adik-adik yang sudah punya microcontroller Bluepill atau STM32F103C8 ini, yang warnanya biru itu, yang harganya kurang lebih 25.000 sampai 30-an, ya nanti kita akan sering gunakan yang ini, medium density dengan kapasitas memori 64 KB. Ini sudah cukup besar, sudah sangat-sangat layak atau sudah bisa menyimpan program yang sangat banyak. Kemudian T di sini adalah tipe packagingnya, bentuk fisiknya. Di sini ada yang tipe BGA, yang tipe H, contohnya seperti ini, seperti ada bola-bola kecil gini ya. Ini kalau di solder menggunakan solder biasa tidak bisa, harus menggunakan solder uap atau solder air gun solder. Sedangkan yang tipe T, yang di sini tipe T, yang kurang lebih seperti ini, kita sering menyebutnya adalah ini tipe SMD, Surface Mount Device, jadi rata, kakinya rata gitu ya. Kemudian tipe U, kalau tipe U yang seperti ini yang tipe U, jadi kakinya tidak mencungul ke bodinya ya, tetapi ada di pojok-pojoknya seperti ini. Ini yang tipe U, quad flat no lid, jadi tidak punya kaki. Kalau yang ini dia masih punya kaki. Kalau ini yang kakinya berupa array, kemudian berupa bal. Terus kemudian yang terakhir adalah Y. Y ini hampir sama dengan BGA sebetulnya, cuma struktur di dalamnya yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah 6, ini maksudnya 6. Ada 6, ada 7. 6 ini adalah jangkauan temperaturnya. Kalau untuk yang 6, itu dia bertahan dari yang terkecil suhu minus 40 sampai panasnya 85 derajat Celcius. Sedangkan yang versi 7, terkecilnya minus 40 sampai yang terpanasnya bisa tahan sampai 105 derajat Celcius. Saya kira demikian video kali ini, sedikit pengantar apa itu STM32 dan apa itu ARM. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.